Warren Buffett kini dikenal sebagai investor terbaik di dunia, yang telah menghasilkan laba tahunan sebesar 20% di perusahaannya, Berkshire Hathaway, sejak tahun 1965. Tidak ada orang lain yang menyamainya, dan semakin Anda mempelajarinya, semakin Anda menyadari betapa kesuksesannya benar-benar tak terulang. Namun, bagaimana Oracle of Omaha melakukannya? Apa saja keputusan yang dibuatnya, strategi yang digunakannya, dan investasi yang dibelinya yang akhirnya menghasilkan $1.000 menjadi lebih dari 160 miliar. Pengembaraan Buffett dalam menghasilkan uang dimulai sejak usia dini. Lahir pada tahun 1930 di Omaha, Nebraska, Warren muda memiliki hasrat yang tak terpuaskan untuk berbisnis. Salah satu inspirasi awalnya adalah buku perpustakaan yang ditemukannya pada usia 7 tahun, Taught Wise to Make $1.000. Tak lama kemudian, Warren kecil menjual permen karet dan Coca-Cola, menghasilkan beberapa sen per bungkus. Namun, pada usia 11 tahun Buffett mengambil langkah pertamanya ke pasar saham. Saya tahu, saat itu saya berusia 11 tahun. Dia telah menabung sebesar $114.75. Dengan uang itu, dia membeli 3 lembar saham City Service Preferred Stock dengan harga $38 per lembar. Namun, hampir seketika itu juga, dia mendapat kursus kilat tentang volatilitas saham. Harganya anjlok hingga sekitar $27, menguji keberanian investor muda itu. Namun, untungnya, Warren bertahan hingga harganya melambung ke $40, lalu dia menjualnya, mengantongi sedikit keuntungan, tetapi pelajaran yang sangat besar. Karena tidak lama setelah dia menjual sahamnya, saham City Service melonjak hingga lebih dari $200 per lembar, yang mengajarkan Buffett betapa mahalnya ketidaksabaran. Namun, dia tidak bertindak terlalu cepat. Dalam kata-katanya sendiri, saya menjadi kapitalis, dan itu terasa menyenangkan. Semangat kewirausahaan Buffett berlanjut hingga SMA, membeli mesin pinball bekas bersama seorang teman seharga $25 dan memasangnya di tempat pangkas rambut setempat. Saat kuartal mulai bergulir, mereka memperluasnya menjadi 3 mesin di lokasi yang berbeda. Dan pada usia 16 tahun, Buffett dan teman-temannya menjual bisnis itu seharga $1.200. Potongan Warren dari keuntungan pinball ditambah pekerjaan sampingannya yang lain membantunya akhirnya mencapai tonggak $1.000 itu. Bahkan, pada usia 15 tahun, berkat beberapa rute pengiriman koran di Washington DC, tempat keluarganya pindah, Buffett telah menabung sekitar $2.000, yang setara dengan lebih dari $35.000 saat ini. Pada usia 14 tahun, Buffett mengambil $1.200 dari uang hasil jerih payahnya dan melakukan apa yang wajar dilakukan setiap remaja muda, membeli 40 hektar lahan pertanian di Nebraska, bermitra dengan petani lokal yang menggarap lahan tersebut. Sebagai seorang kapitalis, Buffett telah mengumpulkan tabungan sebesar $9.800, kira-kira $180.000 dalam dolar saat ini saat ia menyelesaikan kuliah. $1.000 pertama Buffett dan bahkan $10.000 pertamanya datang dari kerja keras dan bakat luar biasa dalam menemukan peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, di awal usia 20-an, ia membutuhkan metode yang lebih terukur untuk melipat gandakan uangnya. Pada tahun 1950, ia membaca buku penting karya Ben Graham, The Intelligent Investor, yang berdampak sangat besar padanya. Ia mendaftar di sekolah bisnis Columbia hanya untuk belajar langsung dari Graham. Filosofi Graham adalah investasi nilai, tetapi gayanya sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Buffett menggambarkan pendekatan Graham sebagai investasi puntung cerutu, membeli saham di bisnis yang sedang terpuruk yang mungkin hampir habis, tetapi sangat murah sehingga sedikit perbaikan atau likuidasi dapat memberi investor satu jalan terakhir yang menguntungkan. Setelah memperoleh gelar masternya di bawah bimbingan Graham, Buffett bekerja untuk perusahaan investasi mentornya, Graham Human Corp, tempat ia memperoleh pengalaman langsung yang berharga dalam investasi nilai yang mendalam. Cukup untuk kembali ke Omaha pada tahun 1956 dan pada usia 25 tahun memulai kemitraan investasinya sendiri. Ia mengumpulkan sekitar $105.000 dari beberapa mitra, saudara perempuannya, bibinya, ayah mertuanya, dan teman-teman dekatnya. Namun, ia hanya menyetorkan $100 dari uangnya sendiri. Ternyata, ia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, karena bahkan dengan struktur biaya yang sangat adil, yaitu biaya manajemen 0, biaya 0 pada 6% pertama setiap tahun, dan kemudian 25% dari keuntungan di atas rintangan itu, tetap akan menghasilkan banyak uang tunai bagi Buffett, yang pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan bersihnya dari ribuan menjadi jutaan. Dengan modal mitranya, Buffett berburu harta karun di tempat penjualan saham murah. Strateginya pada tahun-tahun itu adalah investasi puntung cerutu ala Graham dan wah, strategi itu berhasil. Selama bertahun-tahun, kemitraan Buffett mencapai pengembalian tahunan majemuk yang mencengangkan sebesar 25,9% yang menarik perhatian dunia investasi. Namun, saham jenis apa yang ia beli? Seringkali perusahaan kecil yang tidak disukai, yang sahamnya sangat murah dibandingkan dengan aset atau pendapatannya. Misalnya, salah satu permainan legendaris Buffett di awal adalah Sanborn Map Company. Sanborn Map merupakan bisnis yang sedang menurun. Mereka membuat peta untuk perusahaan asuransi, tetapi yang terpenting, perusahaan tersebut memiliki portofolio kas dan investasi yang berharga di neracanya. Buffett menyadari saham Sanborn diperdagangkan pada harga sekitar $45 per saham, sementara nilai kas dan portofolio investasinya saja bernilai $65 per saham. Jadi, pada dasarnya, Wall Street memberi harga Sanborn seperti pembuat peta yang sedang sekarat dan sama sekali
sekali mengabaikan bahwa perusahaan tersebut memiliki tumpukan sekuritas yang sangat besar di brankasnya. Melihat skenario klasik dolar untuk 50, kemitraan Buffett membeli sebanyak mungkin saham Sanborn, akhirnya memiliki 43% perusahaan. Kemudian Buffett menjadi aktivis penuh. Dia masuk ke dewan direksi Sanborn dan mendorong manajemen untuk membuka nilai tersebut. Setelah beberapa pertengkaran, dia meyakinkan mereka untuk membeli kembali saham dari pemegang saham pada harga $65 per saham, mengekstraksi nilai investasi tersebut. Hasilnya, keuntungan 44% untuk kemitraan Buffett dan isapan terakhir yang sukses dari puntung cerutu itu. Kemenangan terbesar Buffett pada tahun 1960-an, bagaimanapun, mengisyaratkan perubahan gayanya di masa depan. Pada tahun 1964, American Express diguncang oleh skandal minyak salat yang terkenal. Anak perusahaannya telah kehilangan jutaan dolar karena agunan palsu, tangki air dipalsukan sebagai minyak kedelai, dan saham Amex anjlok karena investor khawatir perusahaan akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Namun Buffett mengabaikan kepanikan itu. Ia melihat bahwa orang Amerika masih menggunakan kartu kredit hijau mereka di restoran dan toko. Anda tahu, waralaba inti Amex, mereknya, dan kepercayaannya masih utuh. Jadi, sementara yang lain melarikan diri, Buffett menerkam, akhirnya menempatkan 40% dari modal kemitraannya ke dalam saham Amex. Itu adalah taruhan yang berani dan terkonsentrasi, tidak seperti puntung cerutu dalam semangatnya, tetapi pada dasarnya adalah bisnis yang berkualitas. Benar saja, Amex bertahan dan berkembang, dan dalam beberapa tahun, sahamnya berlipat ganda, menghasilkan keuntungan besar bagi kemitraan Buffett. Ini adalah petunjuk evolusi Buffett. Ia bersedia membayar lebih untuk bisnis hebat yang menghadapi masalah sementara. Pada tahun 1962, kemitraan Buffett telah berkembang pesat sehingga bagian pribadi Warren dari dana tersebut membuatnya menjadi jutawan untuk pertama kalinya. Secara khusus, aset kemitraan tersebut lebih dari 7 juta dolar dan bagian Buffett melebihi 1 juta. Pada usia 32 tahun, ia telah mengubah modal awal sebesar 100 dolar dan modal investor menjadi kekayaan pribadi sebesar 7 digit. Dan pada saat inilah ia mulai mencari peluang yang lebih besar, jenis investasi yang dapat menggerakkan roda untuk dana yang kini bernilai jutaan dolar. Salah satu peluang tersebut terjadi pada tahun 1962. Buffett memperhatikan sebuah perusahaan tekstil New England, Berkshire Hathaway, menjual dengan diskon besar terhadap asetnya. Sesuai dengan bentuknya, ia mulai membeli saham sebagai investasi nilai klasik. Namun investasi ini akhirnya mengubah hidup Buffett dengan cara yang tidak ia duga, dan tidak sepenuhnya menjadi lebih baik, setidaknya pada awalnya. Setelah CEO Sub Stanton mencoba menipu Buffett dengan janji pembelian kembali saham, Buffett berbalik menyerang, membeli cukup banyak saham untuk mengendalikan perusahaan, lalu memecat Tuan Stanton karena marah. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dalam karirnya ketika emosi Buffett benar-benar menguasainya. Dan dia juga harus membayarnya, karena dia sekarang adalah ketua dan CEO dari bisnis tekstil yang gagal. Pada titik ini dalam hidupnya, akhir tahun 60-an, Buffett memiliki masalah yang sangat sedikit dari kita akan pernah alami. Terlalu banyak uang untuk dikelola, secara relatif, dan terlalu sedikit puntung cerutu untuk dibeli. Tawaran murah menjadi lebih sulit ditemukan setelah pasar bullish yang panjang. Dan pada tahun 1969, merasa pasar dinilai terlalu tinggi dan penawaran bagus jarang terjadi. Buffett mengambil langkah drastis dengan menutup kemitraannya dan membayar para mitranya. Dia sering bercanda bahwa pada tahun 1970 dia meninggalkan karirnya yang menguntungkan untuk menjadi ketua penuh waktu Berkshire Hathaway, posisi yang masih dipegang. Kamu pikir kucing tidur seharian? Pikir lagi, kucing pun trading dengan Okta. Unduh sekarang. 70 dia meninggalkan karirnya yang menguntungkan untuk menjadi ketua penuh waktu Berkshire Hathaway, posisi yang masih dipegangnya. Namun sejujurnya, ini adalah titik balik. Buffett hendak beralih dari pemilih saham berkapitalisasi pasar mikro menjadi arsitek konglomerat besar. Pada tahun 1970, Buffett telah menghasilkan jutaan dolar. Namun, tahap selanjutnya dari perjalanannya membutuhkan pendekatan baru. Disinilah Charlie Munger memasuki kisah kita dengan cara yang luar biasa. Charlie Munger, seorang investor yang cerdas dan teman lama Buffett, telah mengobrol dengan Warren sejak akhir tahun 1950-an. Namun pada tahun 1970-an, ia menjadi mitra utama Buffett dalam strategi. Charlie memiliki satu pesan utama untuk Warren. Tidak ada lagi puntung cerutu. Saatnya membeli bisnis yang hebat. Munger percaya bahwa beberapa bisnis layak dibayar untuk keuntungan jangka panjang. Pada dasarnya mengatakan, lebih baik membeli perusahaan yang hebat dengan harga yang wajar daripada perusahaan yang wajar dengan harga yang luar biasa. Perubahan strategi inilah yang akan menjadi titik balik terbesar dalam karir investasi Warren Buffett. Setelah mengambil alih produsen tekstil yang gagal di Berkshire Hathaway, Buffett segera menyadari bahwa ia perlu melakukan diversifikasi dari tekstil untuk menyelamatkan perusahaan itu. Berkshire Hathaway kemudian menjadi kendaraan investasi baru Warren. Dan setelah pembelian ganti rugi nasional pada tahun 1967, pada tahun 1972 Buffett berkesempatan membeli Sears Candies, sebuah peluang investasi yang benar-benar menguji strategi baru Buffett. Seize, pembuat coklat pantai barat yang terkenal, adalah bisnis yang hebat, merek yang dicintai dengan pelanggan setia, dan kemampuan untuk menaikkan harga sedikit demi sedikit setiap tahun. Apa yang sekarang kita sebut kekuatan penetapan harga. Namun menurut buku pedoman lama Buffett,
Pernah gak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang gak bisa diprediksi. Tenang, buka pikiranmu. Karena ada peluang di balik tantangan yang menghadang. Siapapun kamu, apapun tantanganmu, buka peluangmu. Duduk santai dan membiarkan peracikan bekerja. Pada tahun 1986, pada usia 56 tahun, Warren Buffett secara resmi menjadi miliarder di atas kertas saat harga saham Berkshire melonjak. Oracle of Omaha sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Amerika.
meskipun belum menjadi ikon global seperti yang akan terjadi. Transformasinya dari pemilih saham yang ulet menjadi kepala konglomerat bernilai miliaran dolar telah selesai. Dengan mengubah permainan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh Charlie Munger, beralih dari sekadar membeli perusahaan murah menjadi membeli perusahaan besar, ia membuat kekayaannya menjadi bola salju dan menyiapkan panggung untuk babak terakhir perjalanannya di mana ia akan mencetak rekor investasi yang tidak mungkin tertandingi. Mencapai 1 miliar dolar mungkin tampak seperti garis akhir, tetapi bagi Warren Buffett, itu hanyalah batu loncatan. Namun, dari tahun 1990-an hingga 2020-an, Buffett menghadapi tantangan baru, yaitu menginvestasikan uang dalam jumlah yang lebih besar sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip nilainya. Berkshire Hathaway telah menjadi begitu besar sehingga Buffett bercanda tentang perlunya menemukan gajah untuk dibeli. Investasi kecil tidak lagi menghasilkan apa-apa. Jadi Buffett mulai memburu hewan buruan yang lebih besar. Terkadang membeli seluruh perusahaan besar secara langsung. Era ini adalah tentang meningkatkan skala dan memperkuat reputasinya sebagai investor terhebat di dunia. Salah satu ciri khas pendekatan Buffett pasca 1990 adalah kesabaran dan disiplinnya dalam menghadapi pasar mewah di akhir 1990-an saat saham teknologi melonjak dalam gelembung.com. Buffett sebagian besar tidak melakukannya. Dia tidak berinvestasi di perusahaan internet mewah yang tidak dia pahami, yang menyebabkan beberapa orang menyebutnya tidak berhubungan. Namun, ketika gelembung itu pecah, Berkshire muncul tanpa cedera, dan kredibilitas Buffett justru tumbuh. Ia tetap berpegang pada perusahaan-perusahaan dengan pendapatan yang jelas dan pergerakan harga yang kuat. Faktanya, sekitar waktu ini, Buffett berinvestasi pada hal-hal seperti Coca-Cola, Gillette, American Express, Wells Fargo, dan masih banyak lagi. Pada pertengahan tahun 200-an, tumpukan uang tunai Buffett sangat besar, puluhan miliar, menunggu peluang. Dan ketika krisis keuangan tahun 2008 melanda, Buffett terkenal menjadi pemberi pinjaman terakhir bagi perusahaan-perusahaan blue chip. Ia menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan untuk menyuntikkan uang tunai ke Goldman Sachs, General Electric, dan lainnya, mendapatkan saham preferen atau pinjaman berbunga tinggi, ditambah opsi saham. Kesepakatan-kesepakatan ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mengukuhkan citra Buffett sebagai ksatria putih finansial selama krisis. Akan tetapi, peningkatan yang sangat besar terhadap kekayaan bersih Buffett dalam beberapa tahun terakhir datang dari sumber yang tidak terduga, teknologi, sektor yang telah lama ia hindari. Muncullah Apple. Ya, pria yang menghindari saham teknologi selama puluhan tahun itu akhirnya melakukan salah satu investasi teknologi terbesar yang pernah ada dan membuahkan hasil yang spektakuler. Bagaimana itu bisa terjadi? Sekitar tahun 2016, Buffett atau lebih tepatnya wakil investasinya Todd Combs dan Ted Weschler dengan restu Buffett mulai membeli saham Apple. Awalnya, banyak yang terkejut. Apple untuk Buffett untuk Berkshire, tetapi ia mulai memandang Apple bukan hanya sebagai perusahaan teknologi, tetapi sebagai perusahaan produk konsumen dengan basis pelanggan yang sangat kuat. Dengan kata lain, mode merek yang besar. Pengguna iPhone loyal, ekosistem, App Store, iPad, Mac, iCloud, dan layanan lainnya berarti pendapatan berulang, dan Apple memiliki banyak uang tunai. Itu sesuai dengan kriteria Buffett sebagai bisnis dominan dengan kekuatan harga. Jadi, Berkshire terus membeli. Pada tahun 2018, Berkshire Hathaway memiliki sekitar 5% saham Apple, setelah menginvestasikan sekitar 30 miliar dolar. Saham itu dengan cepat menjadi jauh lebih berharga. Saham Apple melonjak pada akhir tahun 2010-an dan memasuki tahun 2020-an. Dan pada akhir Q4 2023, posisi Apple membengkak hingga menempati setengah dari portofolio saham Berkshire yang saat itu bernilai 350 miliar dolar. Pada satu titik, kepemilikan Apple milik Berkshire mencapai nilai 160 miliar dolar. Keuntungan investasi dari Apple saja menambah puluhan miliar ke neraca Berkshire dan akibatnya ke kekayaan bersih pribadi Buffett. Itu adalah validasi pamungkas bahwa prinsip-prinsipnya yang berfokus pada parit merek dan manajemen dapat diterapkan bahkan di dunia teknologi tinggi jika Anda memilih dengan cermat. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat melonjaknya nilai investasi Berkshire, termasuk Apple, dan penggabungan taruhan-taruhan lamanya, kekayaan bersih pribadi Warren Buffett melampaui angka 100 miliar dolar yang bersejarah. Pada awal 2021, Buffett bergabung dengan klub eksklusif 100 miliar saat saham Berkshire mencapai titik tertinggi baru. Saat ini, kekayaan Buffett diperkirakan mencapai 165 miliar dolar. Dan bagian paling gila dari perjalanannya adalah dia tidak pernah mendirikan perusahaan teknologi raksasa. Ia tidak pernah menerima gaji besar. Ia tidak pernah mewarisi kekayaan yang besar. Miliaran dolar yang ia miliki hanyalah hasil dari kecerdasan dan kesabaran dalam berinvestasi. Sederhana saja, bola salju itu terus bergulir selama hampir 8 dekade. Jadi, apa yang dapat kita pelajari? Buffett mengembangkan kekayaannya dengan berpegang pada satu strategi sederhana, membeli bisnis-bisnis hebat dengan harga yang wajar dan mempertahankannya selamanya. Namun, ini bukan sekadar tentang memilih perusahaan yang tepat. Buffett telah menunjukkan disiplin yang luar biasa, menghindari spekulasi yang berlebihan,
dan membiarkan uang tunai terkumpul ketika peluang yang tepat tidak ada. Sikap hematnya dan fokusnya dalam menginvestasikan kembali keuntungan membantu Berkshire tumbuh secara eksponensial, mengubah setiap dolar yang ia simpan beberapa dekade lalu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kini bernilai lebih dari 150 miliar. Perjalanan Buffett membuktikan bahwa investasi yang konsisten dan berprinsip yang dipadukan dengan kesabaran dan disiplin dapat dan memang menciptakan kekayaan yang luar biasa. Dan satu hal terakhir sebelum saya tutup, jika Anda menikmati video ini dan tertarik dengan kursus langkah demi langkah berdurasi 7 jam yang mengajarkan Anda pendekatan Warren Buffett secara tepat, membahas berbagai hal seperti metode valuasi yang ia gunakan, dan uji stres apa saja yang dapat Anda jalankan, pastikan untuk menonton pengantar analisis saham di deskripsi video ini. Itu akan membuat Anda memahami strategi investasi nilai Buffett dengan percaya diri. Dan itu juga merupakan cara terbaik untuk mendukung apa yang kami lakukan di YouTube. Kami juga memiliki kursus singkat gratis jika Anda ingin menontonnya terlebih dahulu untuk mengukur apakah Anda ingin berkomitmen pada versi 7 jam yang lebih panjang. Namun selain itu, terima kasih banyak telah menonton, teman-teman. Silakan tinggalkan like pada video ini jika Anda menikmatinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.